pemirsa, kembali lagi dengan saya Sutra Ramadhani sebagai reporter pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang mengenai sero, yaitu bagaimana cara pembuatan sero, struktur sero, alat dan bahan sero. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut, kita ketemu langsung oleh Bapak Arman sebagai salah satu pelaku pembuat sero. Oke, baik pemirsa, sekarang saya bersama Bapak Arman. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oh, Masya Allah, baik. Nah, Bapak Arman ini adalah salah satu pelaku pembuatan sero di daerah pesisir. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya, Bapak, apa saja bahan utama yang digunakan dalam pembuatan sero? Ya, oke. Mengenai bahan utama untuk membuat sero itu bisa dilihat di sini. Ada jaring, kemudian ada kayu besar. Dan kayunya juga ini bertahap, ada yang besar, ada yang kecil. Biasanya kalau pembuatan sero semua itu di bagian sini, jadi paling ujung ini itu adalah kayu-kayu besar sampai sini. Ini kemudian kecil dan ini juga kayak kurang lebih sama besarnya. Tapi namun yang paling besar ini adalah lebih kecil. Dan saya bisa jelaskan juga ini denahnya, ini ada tempat penumpukan ikan pertama, yang ini tempat penumpukannya ikan kedua kalaupun di sini, dan ini juga tempat penumpukan ikan ketiga kalaupun di sini. Nah, ini ada sayap-sayapnya ke kanan dan kiri juga. Kemudian ada ada semacam apa namanya juga, ini adalah fungsinya adalah untuk mengecoh ikan, mengarahkan ikan untuk masuk ke dalam penampungan ikan ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk bahan pembuatannya ini bisa dilihat ada jaring, ada kayu besar, dan biasa di jaring ini juga dilekatkan kayu kecil untuk menahan jaring agar dia tidak terangkat ketika terkena ombak dan maupun arus laut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, pemirsa, itulah tadi bahan utama yang digunakan dalam pembuatan sero, ada kayu dan jaring. Menurut Bapak, siapa yang mewariskan teknik pembuatan sero secara turun-temurun di masyarakat pesisir? Untuk pewarisan secara turun-temurun mengenai pembuatan sero ini, kalau di daerah pesisir lain saya agak kurang tahu. Namun kalau khusus untuk daerah saya sendiri di Buton Utara, kecamatan, tepatnya di kecamatan Kulit Susu, kami itu mengenal sero ini dari kakek kami, dan ketika saya bertanya kepada kakek saya, mereka juga itu dapat inspirasi sendiri dengan mempelajari arah jalannya ikan. Nah, makanya mereka membuat inspirasi untuk membuat denah perangkap ikan ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun kalau untuk masyarakat pesisir lain saya kurang tahu. Kemudian setelah mereka melihat alat perangkap ikan yang mereka buat itu ternyata lumayan bisa membanyakkan hasil ketika untuk menangkap ikan, maka mereka wariskan kepada anak-anak mereka hingga saat ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak. Untuk yang selanjutnya itu Bapak, kapan waktu terbaik untuk menghasilkan sero agar hasilnya lebih maksimal Pak dalam pembuatan sero ini? Maksudnya dalam penangkapan, dalam pembuatan sero, seberapa banyak hasil yang didapatkan dalam pembuatan sero seperti ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi dalam pembuatan sero itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu, dari pengalaman saya pribadi adalah ketika musim, kalau di daerah saya itu ada namanya musim barat dan musim timur, musim angin barat dan angin timur. Nah, biasanya itu kalau angin barat itu suasana air laut itu tenang, namun kalau di musim timur itu suasananya itu lebih keras ombak. Nah, akhirnya sero-sero yang dibuat oleh masyarakat itu tidak tahan oleh benturan arus dan ombak. Maka dari itu biasanya waktu-waktu yang paling cocok untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu adalah pada musim barat, yang dimana air lautnya itu menjadi lebih tenang, sehingga ketika kita membuat sero itu, seronya bisa bertahan cukup lama.
yang bisa berbulan-bulan bahkan bisa sampai tahun kalau kita serius dalam menjaga pembuatannya. Dan yang saya pelajari juga pada saat saya membuat sero itu adalah hasil-hasil yang maksimal itu adalah pembuatan sero pertama, dan itu dia itu belum kelihatan kotor pada bagian bawah-bawahnya ini, sehingga ikan tidak takut untuk mendekat ke sero itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke Bapak. Ini Pak, menurut Bapak ini di mana saja wilayah di Indonesia yang masih aktif dalam penggunaan sero tersebut? Terkait di mana sero ini masih aktif digunakan sebagai perangkap ikan, saya mungkin kurang tahu karena saya juga belum keliling-keliling kemana-mana. Namun sejauh yang saya temui itu di daerah Sulawesi Tenggara itu khususnya untuk masyarakat pesisir, kebanyakan setiap masyarakat pesisir itu mereka menggunakan perangkap ikan ini sero. Namun kalau untuk yang paling banyak yang saya temui itu adalah di daerah saya, karena mereka punya diwariskan dari kakek moyang mereka, sehingga mereka itu punya pekerjaan dari kecil hingga besar itu adalah pekerjaan membuat sero, karena ini juga kan diwariskan dari Oke Bapak. Mengapa hasil tangkapan sero sering menurun Pak saat musim tertentu? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat musim timur biasanya itu sero kurang maksimal karena ombak yang tidak besar, karena ombak yang membuat sero ini menjadi goyang, sehingga ikan menjadi takut untuk mendekat ke sero. Namun masih ada kemungkinan untuk mendapat hasil tangkapan yang baik di musim timur adalah ketika air menjadi keruh akibat goncangan ombak, sehingga mata ikan juga bisa menjadi kabur. Nah, itu hal yang membuat juga ikan bisa terkecoh ketika sudah besar. Namun pada umumnya di musim timur itu orang kurang hasil tangkapan. Untuk yang pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana cara kerja sero dalam menyebab ikan Pak saat air pasang surut? Ya, saat air pasang surut itu untuk tertangkapnya ikan ke dalam sero itu bukan hanya saat surut, namun pasang juga kadang. Jadi ikan itu ketika pasang dia naik, kemudian setelah dia naik kan ikan itu dia mencari makan ke kanan dan kemudian bisa ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Nah, karena pergerakannya itu, sehingga ketika dia melewati sero, umpamanya seperti ini, dia melewati area pengacung ini, dia akan mencari celah, di mana celahnya itu dia ingin menuju ke seberang ini. Nah, karena tindakannya untuk menuju ke seberang sini yang membuatnya ia mencari celah, akhirnya mendorong ikan tersebut untuk masuk ke dalam sero. Nah, hal itu setelah masuk, karena strukturnya yang membuat struktur sero itu yang membuat ikan terkecoh di dalam sini, ini bisa dilihat ketika ikan sudah masuk, ikan itu akan sulit untuk keluar lagi, karena di dalam ikan berpikir kalau lewat di sini itu bukan tempat keluar. Dia akan berpikir lewat tempat keluarnya adalah di samping kanan dan kiri, padahal itu adalah pengecohnya. Oke, baik pemirsa, itulah tadi proses pembuatan sero dari awal pembuatan sero hingga akhir, kemudian cara kerja sero dalam pemasangan di laut ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya mengenai pembuatan sero serta langkah-langkah dalam pembuatan sero. Baik pemirsa, itulah tadi pembuatan sero, penjelasan dari Bapak Arman. Saya Asot Ramadhani sebagai reporter pada malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih.